Baik, selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Dia sudah menolong kita, memberkati kita dalam perjalanan hidup ini saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan secara khusus. Tuhan sudah menyatakan kasih atas hidup kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur karena Bapak Pendeta Jeffrey sudah ada bersama dengan kita, Pak. Ini kemarin itu sambutan di PD, sekarang sambutan di kesucian, Pak. Gitu, ya. Badan makin berisi, Pak ya. Berarti makannya daging babi terus tiap hari sana. Ya toh. Selamat datang ya, Pak ya. Di Indonesia juga bagi agak sedikit nggak kelihatan nih. Dokter Elda ya, saya lihat ya. Selamat datang Dok ya di Indonesia kembali bertemu bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya, saya pikir Ibu Selamat sangat senang dia karena anak kesayangannya katanya itu mungkin yang datang hari ini. Selamat datang Dok ya, Tuhan memberkati bersama-sama dengan kita bersuka cita di tempat ini. Selamat datang bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita cuaca yang baik, ada panas, ada hujan ya. Wah, dan luar biasa saudara-saudara, Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Ibu Melani bagi kita sekalian, dan firman Tuhan oleh Bapak Budi bagi kita juga sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua memenuhi undangan Tuhan ya untuk hadir di rumah Tuhan ini. Saya percaya bahwa kita semua bersyukur dan selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, tidak berkesudahan, kasih-Nya tidak pernah berakhir dan tidak pernah berhenti. Kita boleh merasakannya dan kita boleh bersyukur untuk itu. Dan kita menyanyikan satu nyanyian, Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta.
referennya, saya berikan saudara-saudara kesempatan untuk kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang tak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur betapa baiknya Tuhan, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita boleh menyerahkan semuanya di dalam kasih Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir, nyata di dalam kehidupan kita. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir Kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Kau Yesusku, Yesusku segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Kami datang hari ini mau menyembah Yesus. Kami hadir dalam gereja ini untuk kami mengagungkan Yesus. Sebab Yesusku, Kaulah segalanya atas hidup kami. Oleh sebab itu terimalah pujian penyembahan kami. Terimalah hidup kami Bapa. Untuk kami mau menyembah dan memuji Engkau pada pagi hari ini. Berkati semua kami. Berkati gereja ini. Berkati ibadah ini. Berkati kami yang melayani-Mu. Kami yang hadir dan duduk memuji menyembah Tuhan. Mendengar firman-Mu. Diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan nyanyian dalam buku kita, dalam buku Bala Keselamatan, nyanyian nomor 320. Nyanyian Bala Keselamatan selalu semangat ya. Jadi kita kalau menyanyi jangan lemah-lemah ya. Waktu tepuk tangan, kita tepuk tangan dengan sungguh ya. Kami jalan maju. Kami jalan maju buat dalam Tuhan, serta bekerja giat bagi Tuhan. Dengan iman teguh kami bertahan hingga Tuhan Yesus. Tepuk tangan, semangat.
Katakan haleluya. Ya, semua untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita membacakan pengakuan iman dalam bala keselamatan. Kita baca bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Tetap berdiri, kita sambut dengan puji-pujian bala keselamatan ya. Sekali lagi, bala keselamatan adalah prajurit Tuhan ya. Jadi kita harus maju terus, maju pantang mundur, dan tetap setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita ke Sion yang bakar. Maju bersama mengikut bendera. Kita nyanyikan dengan semangat. Maju bersama mengikut bendera, maju dengan berani, majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih, bagi gunung lembah dan padang tandus, dimanapun saja. Prajurit salib, maju terus kanan.
tetap semangat ya, terus berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ada kekuatan di dalam kita memuji Tuhan. Namamu dahsyat, kita nyanyikan namamu dahsyat. Karena nama Tuhan memang benar dahsyat. Adalah tahta Tuhan dalam kemuliaannya. Langit adalah tahtamu Tuhan dalam kemuliaan, bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Katakan Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala. Sekali lagi, nama Tuhan dahsyat. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya ya, memang dia yang terdahsyat ya, namanya dahsyat dan tidak tertandingi. Kita menyanyikan tak tertandingi. Memang Tuhanlah kita, Tuhan kita yang terhebat. Tidak ada yang dapat kita bandingkan. Perbuatannya ajaib dan heran.
ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, Tak ada kerajaannya yang terbesar. kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita ulangi lagi ya. Kita katakan, pada siapa kau bandingkan? Perbuatannya hebat. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan Tuhan kita. Hanya Yesuslah yang terhebat. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ya, haleluya, semua untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk semua hati yang tulus untuk memberikannya kepada Tuhan melalui gereja ini. Kita menyanyikan nyanyian nomor 431. Tanam waktu pagi. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat kedua. Tanda waktu panas, tanda waktu mendung, tidak takut hujan.
bekerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. Kita bergerak membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Ayat ketiga. Biarpun dengan tangis tanda bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergerak membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergerak. Kita bergerak membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergerak. Bergerak membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk semua kasih setia Tuhan atas hidup kami. Engkau telah pelihara kami Bapa sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami boleh bekerja, berusaha, kami boleh sekolah, kuliah, dan melakukan seluruh aktivitas kami, baik di rumah, di luar rumah. Maka penyertaan Tuhan sempurna. Engkau beri kami kemenangan menjalani sepanjang minggu. Kami tahu ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit. Namun terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau bahwa sungguh luar biasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di hari perhentian-Mu ini Bapa, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan. Kami mau menyembah, mengagungkan Engkau Bapa untuk segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan juga kami membawa persembahan-persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan suci kuduskan semua persembahan ini supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Bapa. Kami mohon Bapa, Engkau kembali memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan dalam seluruh usaha pekerjaan mereka sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan mendahului semua rencana-rencana mereka. Kami percaya Bapa bahwa Engkau telah sediakan berkat-berkat yang baru lagi atas kehidupan mereka sepanjang minggu ke depan. Dan Tuhan beri mereka sehat kuat untuk melakukan seluruh kegiatan mereka, pekerjaan-pekerjaan sekolah dan kuliah mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka hari ini. Biarlah Tuhan jamahan kasih-Mu atas hidup mereka. Mereka boleh mengalami kekuatan baru. Dan terus Tuhan tak henti kami berdoa untuk anak kami Brian. Biarlah Tuhan lawatan kasih-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa. Bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan dia. Dia mengalami kekuatan dan mujizat atas hidupnya. Dan kami percaya sungguh Tuhan, waktu yang indah akan menyatakan itu bagi kehidupan Brian, bahkan bagi kami sekalian di tempat ini. Bahwa sungguh setiap doa harap kami yang tiada henti dan tiada putus, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktu-waktunya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Cilidia, Tuhan juga sembuhkan dia. Tuhan berikan dia kekuatan baru, semangat terus untuk melakukan pelayanan-pelayanan kasih-Nya Bapa. Biarlah Tuhan kasih-Mu Engkau akan nyatakan bagi kehidupannya. Juga bagi yang lainnya Tuhan, yang sudah lanjut usia, yang tidak dapat beribadah, Tuhan juga tolong mereka. Ada Tante Santoso, ada Ibu Sindong, Tuhan tolonglah. Biarlah kasih damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Ada keluarga Tobias, ada Desi, ada saudara Dana, dan juga anak kami Renaldi dan Edgar. Dan mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka.
biarlah Tuhan pun akan menolong mereka dalam seluruh kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka Bapa, yang tidak dapat kami perhatikan, yang tidak dapat kami lihat langsung, namun kami percaya doa kami Tuhan juga akan menyertai dan menolong. Juga kami ingat bagi saudara kami Edwin, juga bagi suami daripada Angel, Tuhan juga melihat dia sering keluar kota dalam pekerjaan-pekerjaan mereka Bapa, kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolonglah kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, ada berapa juga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak beribadah karena alasan jauh dari tempat ini Tuhan. Engkau lawatlah hati mereka. Roh Tuhan bekerja di hidup mereka untuk mereka mengingat bagaimana Yesus berkorban, hidupnya diberikan untuk kami. Biarlah itu Tuhan yang membuat kasih mereka bertambah. Mereka tidak punya alasan untuk tidak datang beribadah karena Tuhan Yesus telah menebus hidup mereka. Biarlah mereka memberikan kehidupan dan juga waktu mereka untuk Tuhan dalam peribadahan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua program di Korops ini Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, kami ingat juga bagi pemimpin kami di bangsa ini Tuhan berkati, mulai dari presiden, wakil, semua jajaran sampai ke daerah. Tuhan berkatilah, biarlah boleh pemimpin-pemimpin kami mengakhiri kepemimpinannya Bapa, semua dalam pertolongan Tuhan. Untuk pemimpin yang baru pun Tuhan akan memberkati Bapa, Tuhan akan tolong sehingga hikmat Tuhan atas kehidupan dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, biarlah dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, biarlah negara ini tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami boleh saling menghargai satu dengan yang lain, dan kami boleh menikmati akan damai sejahtera dan sukacita, keamanan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Aparat keamanan, Tuhan tolong mereka dalam seluruh tugas-tugas mereka memerangi kejahatan. Berikanlah mereka keadilan, kesungguhan, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan dalam hidup pribadi dan rumah tangga mereka Bapa. Kami berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati. Tuhan juga akan menolong dalam seluruh kepemimpinan bagi mereka yang telah terpilih duduk dalam pemerintahan di kota ini. Tuhan juga berkati hidup mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang terbuka hari ini, diberkatilah oleh Tuhan. Pelayanan balak selamatan pun diberkati, pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di kehidupan kami, supaya kami boleh mengalami berkat sorgawi. Kami pulang dengan penuh sukacita, karena kami percaya kami mengalami hadirat Tuhan yang memenuhi hidup kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Orang Muda, Bapak Budi Hermawan, kita mempersiapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita, untuk kita boleh tetap fokus dalam firman Tuhan. Dan besok kita libur ya, libur ada Idul Korban ya, Idul Adha. Nah, seperti tadi didoakan ya, Tuhan Yesus itu sudah menebus kita. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua umat manusia, terutama kita yang ada di tempat ini ya. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itulah Yesus Tuhan kita. Kita menyanyikan satu nyanyian untuk mempersiapkan diri kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Bersama Tuhan kita tak akan goyah di dalam menghadapi badai hidup ini. Karena tangan kasih Tuhan tersedia bagi kita.
menjadi tempat jawaban. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku, pada kita semua adalah milik Tuhan. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan sekali lagi, hanya Kau yang menjadi. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Biarlah pujian yang telah kami pujikan Tuhan tidak hanya kami katakan, tapi kami mau selamanya selalu mencintai Engkau Yesus. Karena karya-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Jikalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati, Engkau persiapkan hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan, sehingga kami mampu memahami dan mengerti arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita yang percaya mengatakan amin. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Amin. Karena dalam jiwa yang kuat, jiwa yang sehat, kita bisa beribadah dengan fokus dan mengerti akan firman Tuhan. Pada kesempatan tema kesucian pada hari ini, ada sebuah tema yang diberikan yaitu mengenai penantian janji Tuhan. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Perikop mengenai Hagar dan Ismail. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kejadian pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung,
maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Berbagailah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan keseharian kita melalui firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mengenai kesempatan hari ini yaitu mengenai penantian. Nah, dikatakan yang namanya sebuah penantian itu merupakan masa bagi sebagian orang itu saat-saat yang membuat orang menjadi gelisah, Bapak Ibu. Siapa di sini Bapak Ibu yang hobinya suka menanti? Apalagi kalau kita sudah dijanjikan. Nah, biasanya kalau kita udah dijanjikan, apakah itu oleh orang tua kita? Apakah itu mungkin dari rekan bisnis kita? Ataukah itu mungkin dari seseorang yang mungkin dekat dengan kita? Yang namanya sudah dijanjikan, itu pasti hati kita menunggu-nunggu Bapak Ibu ya. Contoh, dalam kondisi kita yang mungkin kesulitan finansial, lalu tiba-tiba ada seorang malaikat teman kita gitu ya, tenang aja, nanti tak pinjemin uang 100. Nah katanya gitu ya kan, untuk menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi pinjam 100 dong gitu ya kan, kata-katanya. Lalu kita sudah mengharap, kalau kita sudah mengharap Bapak Ibu karena dijanjikan, itu ada proses yang namanya masa menunggu. Dan masa menunggu ini membuat orang rasanya tidak pasti. Aduh kapan ya? Kapan ya Bapak itu datang memberikan ya? Kapan ya janji itu ditepati ya? Nah bagi sebagian kita pasti merasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada rasa gelisah, supaya ingin cepat diberi, ingin cepat mendapatkan, ingin cepat menyelesaikan masalah. Namanya udah dijanjikan. Contoh ada masalah dalam kehidupan kita, lalu kita dijanjikan, tenang aja, nanti kita buat atur begitu ya, sehingga masalah itu cepat selesai. Lalu enggak selesai-selesai, kita berpikir, waduh kapan ya bisa selesai. Nah sehingga proses menunggu itu kadang membuat kita enggak tenang Bapak Ibu. Dalam beberapa hari kemarin, ceritanya saya waktu itu naik motor Bapak Ibu ya. Naik motor, lalu kemudian saya lihat jarum bensin saya itu lumayan mendekati habis gitu Bapak Ibu. Kemudian saya, wah ini harus isi bensin gitu ya, kebetulan saya goncengan berdua, kayak orang pacaran Bapak Ibu sama istri saya gitu ya. Lalu kemudian ada pom bensin, kita belok ke kiri, lalu kemudian saya lihat, wah antriannya itu panjang Bapak Ibu. Wah kita ini tergesa-gesa karena suatu kegiatan gitu ya. Kemudian saya lihat, wah ini saya hitung Bapak Ibu ya, karena kan namanya manusia ingin cepat gitu ya, saya hitung antrian paling panjang, ada 3 antrian Bapak Ibu. 3 antrian di pom bensin, saya hitung motornya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini 5, itu 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh itu paling panjang. Saya nomor 4 Bapak Ibu, paling ujung kiri gitu ya. Saya antri Bapak Ibu. Lalu saya antri di sana Bapak Ibu. Saya lihat jam, waduh ini kok enggak jalan-jalan. Ternyata yang di depan saya ujung saya lihat, itu ngapain kok lama gitu ya. Ternyata dia habis isi bensin Bapak Ibu, motornya diberhentiin. Lalu kemudian dia itu harus ke ujung lagi. Ternyata dia bayarnya itu enggak pakai uang tunai Bapak Ibu. Bayarnya enggak tahu pakai kartu atau pakai scan gitu ya. Kan harapannya makin cepat gitu. Tapi proses di pom bensin itu lama Bapak Ibu. Sehingga saya itu menunggu, di sebelah saya itu sudah jalan. 1, 2, 3. Waduh saya sudah bimbang Bapak Ibu. Wah ini kalau saya di sini terus lama ini. Pasti lama gitu. Saya pindah Bapak Ibu. Pindah ke sebelah kirinya. Karena saya hitung 1, 2, 3. Sini enggak jalan-jalan Bapak Ibu. Saya pindah ke sebelah kiri, lalu saya tunggu, wah ini mari gini selesai, pasti cepat selesai gitu ya. Lalu enggak lama, ternyata yang di depan itu ada orang lama Bapak Ibu. Sehingga saya waktu pindah, sebelah kanan saya malah jalan. Waduh, ini gimana ini ya. Saya rencana pindah tujuannya supaya lebih cepat. Tapi ternyata yang sana lebih cepat, sebelah satunya yang awalnya 6 orang, yang sebelah sana juga lebih cepat. Sehingga saya di tengah-tengah, aduh.
kok enggak selesai-selesai. Akhirnya saya memutuskan pindah lagi Bapak Ibu. Saya pindah lagi akhirnya ke antrian yang sebelah lagi. Sebelah kanan lagi yang tetap yang pertama Bapak Ibu. Lalu akhirnya sana jalan sudah saya biarin. Pokoknya saya mau tunggu di sini sampai selesai gitu ya kan. Lalu istri saya kan tunggunya di depan ujung Bapak Ibu ya. Lalu dia bilang, tadi saya lihat apa gitu ya, saya pura-pura diem gitu ya. Lihat apa? Saya tadi lihat ada orang jaketnya hitam, helmnya hitam, itu helm saya, jaket saya gitu Bapak Ibu. Saya kira kok sudah selesai, tapi kok saya lihat sarung tangannya kok bukan kuning, oh itu bukan kamu itu kayaknya. Saya lihat kamu habis dari kanan pindah kiri pindah kanan. Iya, saya ingin supaya cepat. Tapi ternyata dalam proses itu Bapak Ibu, saya malah menjadi lebih lambat dibandingkan yang lain. Nah, sehingga dalam proses penantian ini Bapak Ibu, saat seperti saya mengantri pom bensin, itu ternyata membuat orang menjadi gelisah ingin cepat selesai. Begitu pula dalam tokoh Alkitab yang baru saja kita baca Bapak Ibu. Jadi di dalam proses masa penantian di mana Abram dan Sarai di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan Tuhan tuh berfirman kepada Abram akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah ini janjinya Tuhan Bapak Ibu. Janji yang pertama kali Tuhan katakan kepada Abram, kamu nanti akan menjadi bangsa yang besar. Nah namanya bangsa yang besar artinya dia pasti punya anak yang banyak, cucunya banyak, cicitnya banyak, begitu Bapak Ibu ya. Itu dikatakan Tuhan saat Abram berusia 75 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 75 tahun Tuhan mengatakan bahwa Abram akan memiliki bangsa yang besar. Sehingga tanah yang dijanjikan itu akan dipenuhi oleh seluruh keluarga Abram dan keturunannya. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan keturunan Abram itu sama seperti bintang-bintang di langit. Sehingga Tuhan katakan, ayo Abram lihat coba di depan. Waktu malam hari Bapak Ibu. Kamu lihat di atas langit ada apa itu? Ada bintang. Nanti keturunanmu akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Wah ini janji luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan menjanjikan kepada Abram bahwa akan banyak keturunan Abram. Sehingga Abram akan memiliki bangsa menjadi bangsa yang besar. Nah masa penantian ini merupakan proses di mana Abram beserta istrinya Sarai itu menunggu dengan proses yang lama. Kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu, proses penantian itu sampai Abram mendapatkan seorang anak, itu prosesnya hampir 25 tahun. Siapa bisa berpikir seseorang dengan usia 80 tahun, 90 tahun, Sarai bisa melahirkan seorang anak yang dinamai Ishak. Kalau secara pikiran manusiawi Bapak Ibu, tidak mungkin, apalagi di dalam pasal sebelumnya. Bahwa dikatakan Sarai itu tidak bisa melahirkan anak. Sarai dikatakan adalah mandul, tidak bisa punya anak. Lah anehnya Tuhan kok menjanjikan Abram akan mendapatkan keturunan yang banyak. Yang namanya orang dijanjikan Bapak Ibu pasti menunggu, betul ya Bapak Ibu ya. Contoh dijanjikan oleh Bapak Sersan Mayor Korops, tenang nanti kamu tak kasih hadiah gitu ya kan. Dikasih hadiah motor, dikasih hadiah mobil. Pasti kita menunggu, kapan ya? Kapan? Seperti Abram dan Sarai Bapak Ibu. Mereka dijanjikan keturunan yang luar biasa, anak yang banyak. Loh usiaku ini sudah 75. Betul tak Tuhan? Oke lah aku percaya. Abram memutuskan percaya Bapak Ibu. Tapi usianya maju terus. Istrinya Sarai juga usianya juga semakin besar Bapak Ibu, semakin lanjut. Tapi mereka sampai satu titik itu menanti, menunggu. 25 tahun bukan proses yang pendek Bapak Ibu. Lama enggak Bapak Ibu 25 tahun? Sangat lama. Nah dalam proses masa penantian ini akhirnya mereka punya cara sendiri Bapak Ibu. Mereka punya gagasan metode sendiri secara pikiran
manusia. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 2 sampai 3, di situ Abram sudah mulai bimbang dan dia mulai berkata, wah, artinya pewaris tahtaku itu adalah Eliezer. Nah, kalau pada zaman dulu Bapak Ibu, saat seseorang tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, maka seluruh harta warisannya itu akan diberikan kepada hambanya. Kepada hambanya. Sehingga dikatakan di dalam kejadian tersebut bahwa Kejadian pasal 15, bahwa hambanya akan menjadi ahli warisnya karena dia merasa, saya enggak punya anak. Katanya Tuhan menjanjikan bangsa yang besar. Ceritanya Abraham ini adalah orang yang kaya raya Bapak Ibu. Dia punya harta yang banyak sehingga dia katakan, oh artinya ahli warisku ini Eliezer. Tidak ada lagi, saya tidak punya anak laki-laki kok. Saya tidak punya anak kok. Itu pemikiran seorang manusia Bapak Ibu. Lalu kemudian hal yang kedua, karena dalam proses masa penantian yang begitu panjang, lalu istrinya sudah mulai berpikir Bapak Ibu, waduh, memang dijanjikan, tapi kondisinya aku tidak bisa punya anak. Aku mandul. Akhirnya dia sudah mulai berpikir Bapak Ibu, oh kalau gitu aku cari hambaku aja deh. Jadi cari pembantunya Bapak Ibu. Pembantunya yang bernama Hagar. Hagar ini adalah budak dari Sarai. Kalau kita katakan boleh kakak gitu, itu tradisi Bapak Ibu. Tradisi yang sudah terjadi memang pada waktu itu. Sehingga kalau dikatakan itu umum, itu biasa, itu cara yang orang lakukan. Nah saat kita mulai berpikir, artinya boleh ya waktu itu? Ya boleh memang. Tetapi seharusnya Abram dan Sarai menghargai di mana Tuhan sudah menjanjikan akan menjadikan mereka bangsa yang besar. Tetapi karena masa penantian yang begitu panjang, yang tidak kunjung datang apa yang diharapkan, akhirnya orang itu sudah mulai berpikir Bapak Ibu, apa ya caranya gimana ya? Nah namanya orang ini kan punya akal Bapak Ibu ya, punya yang namanya akal pikiran, oh caranya gimana ya? Sudah mulai berpikir macam-macam Bapak Ibu. Oh ya ini mungkin jalan yang Tuhan berikan. Nah kalau sudah mulai menerka-nerka, kalau sudah mulai berpikir-pikir, lalu sudah mulai menghalalkan berbagai cara. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai dijanjikan oleh Alkitab, oh rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kesehatan. Tapi ada waktunya kita menanti Bapak Ibu, saat kita sakit, saat kita secara finansial enggak oke, sehingga cari uang aja susah untuk makan. Katanya Alkitab mengatakan anak Tuhan tidak akan meminta-minta. Begitu besar kasih Allah pada kita. Dikatakan gimana Bapak Ibu? Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Katanya miskin jadi kaya. Janji Tuhan itu. Tapi kapan? Orang selalu berpikir, oh menerka-nerka. Oh ini ada proyek ini. Nah gitu ya biasanya Bapak Ibu. Ini bapak-bapak biasanya yang kerja. Oh ini proyek. Nanti ketip mata satu gitu ya. Nanti bagi hasil. Nanti ini enggak usah dipakai. Kita bagi 50-50. Nah, lalu orang sudah mulai berpikir Bapak Ibu. Oh ini jalan Tuhan ini. Sehingga berkat itu yang seharusnya bukan hak kita. Kita sudah mulai berpikir, oh ini jalan Tuhan. Tuhan kasih berkat ini. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai berpikir seperti itu, artinya kita sudah tidak bisa membedakan mana yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita sudah mulai menerka-nerka, oh ini jalannya Tuhan. Contoh yang mungkin bagi mereka yang belum punya pasangan gitu ya, ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Katanya Tuhan memberikan, Adam aja ada Hawa gitu ya kan. Saat hewan-hewan dikumpulkan ada air bah, mereka berpasang-pasangan. Kok aku kok sendirian gitu ya kan. Saya kok sendiri enggak ada temannya. Kasihan gitu ya kan. Lalu kemudian sudah berpikir, katanya kita dapat tulang rusuk gitu ya. Lalu tiba-tiba ada teman dari tetangga sebelah gitu Bapak Ibu ya. Agamanya ya kalau beda-beda dikit enggak apa-apa, ini beda jauh Bapak Ibu. Waduh, bahaya ini. Tapi kayaknya ini jalan Tuhan. Kita pernah dengar si A sama si B
akhirnya si B itu yang dari tetangga bisa pindah ke sebelah, kok kita pindah ke kita kok. Ya ini mungkin cara Tuhan memakai saya gitu ya kan. Kita sudah mulai berpikir Bapak Ibu, ini Tuhan memakai saya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa Bapak Ibu. Nah pikirannya begitu. Tapi faktanya Bapak Ibu, saat kita menarik seseorang dari bawah, contoh saat ada orang berenang gitu ya, ayo saya angkat, lebih mudah mana Bapak Ibu? Kita ikut jatuh ke dalamnya atau kita angkat dia naik? Lebih mudah kita masuk ke dalamnya Bapak Ibu. Nah sehingga hati-hati, saat kita sudah mulai berpikir, loh Tuhan tuh janjikan tulang rusuk, sampai sekarang usiaku segini, enggak ada. Tiba-tiba ada tetangga itu tadi, dengan karakter yang berbeda, dengan iman yang berbeda, lalu kita mengaku-ngaku gitu ya, menerka-nerka, ini pasanganku. Tak kenalin Pak Mayor, biar Pak Mayor doakan dia bisa masuk ke dalam bala keselamatan. Wah itu sudah bahaya Bapak Ibu. Artinya kita memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita itu menjadi jalannya Tuhan. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Seperti juga Abram dan Sarai. Sehingga mereka mengatakan dalam Kejadian pasal 16 ayat 1-2, ahli waris yang mereka pilih adalah anak Hagar. Nah itu ceritanya Bapak Ibu ya. Hagar ini kan budaknya gitu ya. Umum waktu itu cara yang umum yang dipakai. Aduh aku mandul gitu ya. Terus tak cari pembantu budakku, Papa Abram gitu ya kan. Apa Ma gitu. Ini loh Pak sama budakku aja Pak, supaya kan janjinya keturunan kita banyak. Ini caranya ini mungkin tidak ada lagi gitu ya. Lalu Abram menghampirinya akhirnya mengandung. Nah dalam proses itu Bapak Ibu, akhirnya ada dampaknya. Ada dampaknya. Dampak yang terjadi apa Bapak Ibu? Setelah Hagar mengandung, akhirnya Hagar ini memandang rendah Sarai. Oh Sarai ini mandul. Karena pada waktu zaman itu saat seseorang yang mandul, itu dikatakan adalah orang yang dikutuk. Orang yang tidak sempurna. Sehingga Hagar merasa, oh aku naik status ini ya kan. Aku awalnya kan budak gitu ya, tapi nyonya aku enggak bisa punya anak. Statusku naik gitu. Akhirnya Sarai mulai cemburu Bapak Ibu. Sehingga dia katakan ke Abram, Papa Abram, sekarang hatiku sakit. Aku malu, dipermalukan gitu ya. Memang secara rinci tidak dikatakan Bapak Ibu di Alkitab gimana sih sehingga membuat nyonya Sarai itu menjadi cemburu. Tapi pada intinya dikatakan bahwa di Alkitab dia merasa tersakiti hatinya. Sehingga dia katakan kepada suaminya, Papa Abram, ya apa sekarang? Tuhan yang harusnya menjadi hakim di antara kita. Gimana ini harusnya? Lalu akhirnya Abram mengatakan, apa yang kamu pandang baik, lakukan. Ya namanya orang, seorang wanita Bapak Ibu. Cemburu, disakiti. Akhirnya apa? Dia sakiti balik itu Hagar. Akhirnya Hagar pergi Bapak Ibu. Hagar pergi. Nah sehingga kalau kita melihat dari satu proses yang dimana seseorang memiliki proses masa penantian penungguan, tetapi dia tidak sabar, akhirnya itu punya dampak yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa ini bukan merupakan jalan Tuhan. Ini pikiran seorang manusia yang menghalalkan berbagai macam cara. Akhirnya gesekan terjadi antara Sarai dengan Hagar. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kondisi yang dialami oleh Abram dan Sarai itu bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini juga. Janji Tuhan sangat indah Bapak Ibu ya. Kalau kita baca setiap Alkitab kita, oh kita akan dijadikan kepala bukan ekor. Harapanmu sungguh ada. Sehingga anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Wah janji luar biasa Bapak Ibu. Tapi masa penantian itu belum tentu seindah dan semulus yang kita bayangkan. Nah ini loh Bapak Ibu. Ada proses masa penantian menunggu. Kapan ya Tuhan akan berikan jawaban untuk finansial saya. Kapan ya Tuhan berikan jawaban untuk pekerjaan saya yang enak gitu ya. Kapan ya Tuhan kasih jawaban untuk kehidupan saya karena kondisi saya sakit. Kapan ya Tuhan jawab bisa sembuhkan saya. Katanya mujizat itu ada. Kapan ya? Kapan ya? Banyak orang akan selalu bertanya-tanya. Kapan? Kapan? Dan kapan? Dalam kondisi ini Bapak Ibu, marilah kita belajar.
Seperti kisah Abraham dan Sarai. Satu poin utama yang perlu kita belajar yaitu mengenai iman, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Artinya segala sesuatu yang kita harapkan, harapannya apa sih? Abraham, Sarai harapannya punya anak, punya keturunan, menjadi bangsa yang besar. Tapi tidak dilihat-lihat hasilnya. Mungkin kalau zaman sekarang beli alat itu Bapak Ibu ya, tes kehamilan. Mungkin setiap hari dia tes Bapak Ibu. Tes. Garisnya cuma 1 Bapak Ibu. Tidak pernah dilihat garisnya 2. Lu kapan? Akan bertanya-tanya terus. Seperti bulan kehidupan kita Bapak Ibu. Saat kita sudah mendapatkan janji Tuhan melalui firman yang selalu kita dengar, melalui saat teduh yang selalu kita lakukan setiap hari, janji luar biasa. Tapi proses penantian ini tidak mudah Bapak Ibu. Kadang kita tidak bisa melihat. Tapi dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat loh. Artinya memang enggak kita lihat. Proses itu tidak mudah. Tapi sesuatu yang kita harapkan Tuhan pasti memberikan. Kapan? Hanya Tuhan yang akan tahu. Asal kita punya iman Bapak Ibu. Sehingga fokus kita bukan pada kemungkinan atau peluang. Banyak orang ya itu Bapak Ibu melihat oh mungkin. Contoh si Sarai, oh mungkin Hagar ini jalan satu-satunya. Oh mungkin Eliezer yang menjadi hambanya itu, hamba dari Abraham, ya satu-satunya penerusnya. Peluangnya ya cuman itu, orang kan berpikir peluang Bapak Ibu. Prosentasenya kecil, mana mungkin. Usia 75 tahun dijanjikan sampai 99 tahun, tidak lahir-lahir Bapak Ibu. Mana mungkin, orang pasti berpikir begitu. Dalam kehidupan kita pun sama Bapak Ibu. Dengan janji yang luar biasa, wah janjinya ya dan amin. Kapan Pak Mayor? Kapan? Karena kita kadang tidak bisa melihat Bapak Ibu. Asal kita terus berserah, fokus kita bukan pada kemungkinan dan peluang itu tadi. Kita harus punya fokus yaitu janji. Loh janji itu harus kita pegang. Lalu kita fokusnya apa? Siapa pemberi janji ini? Loh Tuhan loh Bapak Ibu. Kita harus fokusnya ke Tuhan. Sehingga saat kita memiliki kehidupan pelayanan, lakukan pelayanan itu terus. Saat kita memiliki kehidupan beribadah, lakukan ibadah itu terus. Jangan sampai kita berubah pikiran. Peluangnya cuma 1. Untuk memperbaiki finansial ya Jumat, Sabtu, Minggu ya harus kerja. Nah, bagi sebagian orang begitu Bapak Ibu. Ya harus cari uang. Tidak apa-apa lah. Tuhan tahu kok. Nah, biasanya kan begitu Bapak Ibu. Tuhan tahu kok kita kesulitan. Lah kalau Minggu harus kerja loh, padahal ada proyek. Ketemu teman, uang gede loh ini, uang besar. Kapan lagi datang? Orang memikir kalau peluang, orang pikirnya cuman kaitan kemungkinan, pasti diambil. Pasti diambil. Dia tidak akan datang ibadah, dia tidak akan datang pelayanan. Dia tidak akan datang ke gereja Bapak Ibu. Fokusnya kepada janji. Fokusnya kepada Tuhan yang telah memberikan janji itu, kita harus fokus Bapak Ibu. Nah kaitan iman itu seperti otot Bapak Ibu ya. Iman itu seperti otot. Kalau Jumat kemarin waktu GPS saya ada firman terkait ini Bapak Ibu ya, ototnya kan ada seorang binaragawan. Nah namanya Adirai Bapak Ibu ya. Adirai ini sempat ada membuat sebuah konten di dalam Instagram. Jadi katanya Bapak Ibu kan suka ini ya, kalau contoh kita mengkonsumsi minuman itu kan dari galon Bapak Ibu ya. Galon itu beratnya berapa kilo Bapak Ibu? 19 kilo ya kan. Dikatakan berat ya lumayan berat, dikatakan enggak berat, enggak kuat kok saya ngangkat ke dispenser ini kuat gitu ya. Nah Adirai mengatakan Bapak Ibu, galon itu katanya seperti lemak, nah gitu ya. Loh kok bisa lemak? Jadi dia mengatakan ada 2 cara mengangkat galon. Cara yang pertama, galonnya dibuka, lalu kita angkat, dituangin ke dispenser. Itu cara umum ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Cara pertama dibuka, dituang ke galon. Cara kedua, setelah dibuka galonnya diangkatnya 1 jam Bapak Ibu. Tidak boleh dituang. Tunggu 1 jam sambil jalan-jalan gitu ya. Lalu dituang. Saat ngangkat 1 jam itu prosesnya gimana Bapak Ibu?
Berat. Capek enggak? Tangannya sakit enggak? Sakit. Nah, katanya kalau versinya Bapak Aderai, galon itu seperti lemak dalam kehidupan kita. Katanya begitu Bapak. Loh, kok bisa lemak? Ya itu lemak. Saat kita badannya besar, ini katanya galon dia diangkat terus. Galon kita bawa kemana-mana. Nah ini katanya enggak sehat. Kalau Jumat kemarin, galon tuh kaitan kepahitan hati gitu ya. Kaitan kesulitan. Kalau kita enggak bisa melepaskan pengampunan, ya galon tuh kita bawa terus dalam kehidupan kita. Berat, capek, stres. Nah mengenai iman ini juga penting Bapak Ibu. Saat kita ngangkat-ngangkat, ini kan latihan ya. Siapa yang Bapak Ibu suka latihan? Oh enggak Budi, latihannya jalan-jalan aja kok, santai gitu ya. Atau latihannya angkat-angkat beban. Nah iman itu dikatakan seperti otot Bapak Ibu, perlu kita latih angkat beban. Kalau kita enggak biasa ngangkat Bapak Ibu, oh saya kebiasaan ngangkat kok, ngangkatnya ini, ngangkat jemuran. Nah gitu ya, latihannya angkat jemuran habis dijemur, lalu kering kan diangkat, banyak loh itu, tapi sudah kering, ringan gitu ya. Sehingga itu melatih kita untuk ngangkat galon. Oh iya galon mau ngangkat jemuran bisa, ngangkat ini belanjaan. Nah ini Kenas biasanya disuruh ke pasar gitu ya. Ayo Kenas ke pasar beli. Udah pensiun. Jadi ngangkat bawaan berat. Nah kalau kita ngangkat mulai yang kecil-kecil Bapak Ibu, ngangkat yang berat tuh oke, lumayan gitu ya. Nah kita punya iman seperti itu Bapak Ibu. Iman kita itu perlu dilatih. Iman itu seperti otot, perlu dilatih. Loh gimana caranya? Ya ayo kita mulai serahkan hal-hal kecil kepada Tuhan. Masalah-masalah yang kecil yang mungkin kita pikir, ini gampang, ini kita pikirkan sendiri caranya, ini kita harus doa. Hal-hal kecil serahkan Tuhan. Sehingga saat ada ujian yang besar, kita mampu melewatinya. Nah kalau dikatakan contohnya gimana? Contohnya Abraham ini, saat setelah namanya berubah menjadi Abraham. Ujian yang paling berat apa Bapak Ibu? Jadi setelah usia 100 tahun, dia sudah mendapatkan anak namanya Ishak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan meminta Abraham, kamu lihat anakmu, ayo segera kamu pergi ke gunung, persembahkan dia dalam korban bakaran. Lu bayangkan Bapak Ibu, satu proses Abraham sudah menunggu 25 tahun, anaknya lahir namanya Ishak. Lalu Tuhan mengatakan, Abraham, anakmu kamu lihat kan? Ayo kamu pergi ke gunung, persembahkan dia dalam korban bakaran untukku. Kalau dipikir secara manusia Bapak Ibu, loh enggak salah enggak salah kah? Katanya jadi bangsa yang besar, sudah dikasih menunggunya enggak pendek 25 tahun, lalu kok dikatakan harus dipersembahkan, harus dibakar. Jadi persembahan untuk Tuhan, loh ini ujian terberat loh Bapak Ibu. Ya sama seperti kita Bapak Ibu, saat kita udah dijanjikan, udah dikasih gitu ya. Lalu kemudian setelah barang itu dikasih, diminta balik. Kalau Abraham tidak mengalami kesempatan sebelumnya, tidak mengalami latihan otot sebelumnya, latihan iman sebelumnya, pasti tidak kuat Bapak Ibu. Pasti menolak, tapi Abraham di Alkitab dikatakan dia tidak ragu sama sekali. Anaknya dibawa sampai ke gunung. Akhirnya Tuhan sudah menyediakan, bukan anaknya yang dipersembahkan. Loh ini sebuah iman loh Bapak Ibu. Iman itu perlu dilatih. Saat kita mengalami menjalani kehidupan kita, masalah hadir kecil, kita merasa oh bisa kok. Lalu datang tiba-tiba ujian yang besar, tantangan yang besar, itu hati-hati. Makanya kita perlu melatih diri kita untuk mengalami proses kecil sampai suatu proses yang kelihatannya masalah ini tidak ada jalannya, tidak ada jalan keluarnya. Kita percaya Tuhan pasti mengatur secara luar biasa. Tuhan pasti menyediakan dengan waktu yang tepat. Iman Bapak Ibu. Iman. Mudah enggak mudah, harus dilatih. Itu yang pertama Bapak Ibu. Belajar dari Abraham dan Sarah yaitu kita harus punya iman. Kadang enggak kita lihat, tetapi harus kita percaya. Kemudian yang kedua, belajar dari Abraham dan Sarai. Kita perlu yang namanya kesabaran. Banyak orang enggak sabar. Banyak orang enggak tekun, Bapak Ibu. Doa sudah doa loh. Sudah doa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak dijawab gitu ya.
Ketekunannya udah mulai luntur Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Loh, ini Alkitab mengatakan begitu Bapak Ibu. Asal kita tekun. Sesudah kita tekun melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Harus tekun loh Bapak Ibu. 25 tahun harus tekun Abram dengan Sarai. Ya nama manusia ya itu tadi, sudah berpikir macam-macam, caranya macam-macam, tapi harus tekun. Kalau enggak tekun, enggak sabar, ya itu tadi akhirnya Sarai berpikir, oh ini jarannya ini. Oh ini rencananya Tuhan mau ini, sudah mulai menerka-nerka gitu ya. Lo ingat loh, Tuhan itu kan mengatur sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu. Bukan atas perintah kita, emangnya siapa Tuhan gitu. Emangnya pembantu kita. Sehingga kita kalau berdoa kan selalu, Tuhan kau berkati, Tuhan kau berikan ini, Tuhan kau berikan itu. Loh emangnya Tuhan kita yang ngatur. Makanya saat kita berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Proses Bapak Ibu. Kita harus sabar. Kita harus tekun. Sehingga saat kita tekun, kita akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan. Dan malah memang proses itu tidak mudah. Kadang kita jatuh sampai titik yang terendah Bapak Ibu. Seperti Yusuf, Jumat juga sempat kita ceritakan Bapak Ibu. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke sumur. Dia dijual ke orang Midian. Dia dibawa ke Mesir. Kalau dikatakan Yusuf ini jengkel pasti Bapak Ibu ya. Kalau dikatakan katanya janji Tuhan hidup ini enak gitu ya. Hidup ini dijadikan kepala, diberkati luar biasa. Tapi proses Yusuf sampai dia dipercaya menjadi seorang penguasa di Mesir, itu prosesnya enggak pendek Bapak Ibu. Sampai dia juga difitnah sama Tante Poti ya kan. Tante Potifar, dia masuk ke penjara. Proses kehidupannya enggak mudah Bapak Ibu. Proses kehidupannya sampai dia dipercaya menjadi penguasa, tidak mudah. Terakhir pun saat dia ketemu sama saudara-saudaranya, datang ke Mesir untuk cari makanan, dia bisa mengampuni. Ini proses Bapak Ibu, sabar. Sampai suatu titik di mana Tuhan mengatur. Kalau dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat kita sudah mulai merasa lemah, kita melihat tidak ada jalan keluar, itu baru kita mulai merasa, iya ya, kuasa Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Tapi saat kehidupan kita baik-baik saja, jalannya mulus-mulus saja, kita kadang merasa, oh ya tidak ada apa-apa kok. Ada Tuhan, tidak ada beda. Kadang orang berpikir gitu, hati-hati Bapak. Tapi saat kita sudah mulai digoyang, ditiup, diberi ujian, ya kita harus fokus. Dan itu kadang membuat suatu titik balik di mana kita ini diminta fokus lagi dalam kehidupan pelayanan kita, ibadah kita, saat teduh kita. Sehingga dalam kelemahan kita itu kita akan melihat kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Bagian yang ketiga, apa yang kita pelajari? Jadi kalau yang pertama kita pelajari mengenai iman, 2 kesabaran. Lalu yang ketiga yaitu mengenai andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah ini loh Bapak Ibu. Kita setiap hari doa, minta, apa yang kita pikirkan, kita ingin ini, ingin itu. Padahal Tuhan itu melakukan jauh lebih baik. Menyediakan apa yang tidak pernah kita minta, tidak pernah diucapkan oleh mulut itu Tuhan siapkan. Sehingga kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta kita, bukan mengandalkan pikiran kita. Jadi jangan sampai kita mengandalkan isi dompet kita, kartu kredit kita, gitu ya. Mengandalkan pinjaman online. Waduh, Bapak Ibu, makin stres, makainya enak gitu ya. Saya ingin beli HP baru, yang Apple yang digigit itu seandainya gitu ya. Tidak punya uang, ya ini mungkin cara Tuhan kasih kartu baru ini, kartu kredit baru gitu ya. Cara Tuhan digesek, dapat Bapak Ibu. Pusingnya kapan? Stresnya kapan?
saat jatuh tempo Bapak Ibu. Dikirimi lalu nggak dibayar, debt collector mulai telepon Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Budi. Iya, dari siapa? Bapak dari tagihannya belum dibayarkan ya, mohon segera dibayarkan. Awalnya sopan Bapak Ibu. Kalau sudah berapa hari tidak dibayar, waduh siapapun ditelepon Bapak Ibu. Tidak tahu itu pimpinannya, saudaranya, papanya, mamanya, tetangganya, semua diteleponi pokoknya. Nah kalau kita pikirkan, wah kalau kita sudah memikir andalkan dompet, andalkan kartu kredit, andalkan usahamu, harta kita, hati-hati Bapak Ibu. Kita ini malah harusnya mengandalkan Tuhan. Tuhan itu melakukan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Next, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini Bapak Ibu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah loh. Garis bawahi, rencana Allah. Bukan rencananya saya, bukan rencananya kita semua, bukan. Sehingga saat kita mengandalkan Tuhan, ya kita mesti berserah. Bukan atas pikiran kita, bukan terka-terkaan kita, bukan peluang-peluang yang kita miliki, bukan Bapak Ibu. Satu ayat penutup, next. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu, nah ini kaitan penantian janji Tuhan Bapak Ibu ya. Kan kita ini menanti gitu ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Loh ini proses kan Bapak Ibu. Memang Tuhan mau kita menanti, menunggu, mengandalkan Tuhan. Kenapa? Itu untuk melatih otot kita. Diberi waktu lebih lagi. Ayo latihlah iman kita. Nah ini sampai kita murni. Iman kita murni yang harganya jauh lebih tinggi daripada emas. Biarlah melalui proses yang kita lalui. Masa penantian, masa menunggu yang mungkin tidak mudah. Tidak seindah, tidak semulus yang kita bayangkan Bapak Ibu. Ingat, ini proses. Tuhan mau kita melalui itu. Melalui ujian itu kita akan naik lebih tinggi Bapak Ibu. Naik lebih tinggi sehingga pada waktunya nanti di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ada sebuah pujian Bapak Ibu yang akan mengantar kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada sebuah pujian dikatakan, rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Rencana Tuhan begitu indah Bapak Ibu. Jangan sampai kita batasi dengan pikiran kita. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita Bapak Ibu. Kita ambil waktu yang terbaik, kita mau serahkan proses penantian tadi yang sulit, yang berat, yang kita tidak pernah tahu kapan akan selesai. Tapi ingat, andalkan selalu Tuhan. Karena jalan keluar itu pasti ada Bapak Ibu. Mintalah kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Proses Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau ngikuti ngetuk, tidak mau cari, ya memang sulit. Kadang memang nggak bisa kita lihat. Tetapi asal kita percaya, Tuhan pasti memberikan yang luar biasa, indah pada waktunya. Kita akan pujikan pujian ini. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Katakan rencanamu oh Tuhan. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu, firmanmu ya dan amin. Waktu berikutnya Bapak akan pimpin kita. Kekuatan, Kau
pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak. Ada bangku anugerah di mana saudara boleh berlutut, membawa apapun dalam hidup kita. Mungkin ada rencana yang sedang kita siapkan dalam hidup kita. Mari kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan mengandalkan Tuhan atas semua rencana hidup kita. Itu menjadi sebuah kebanggaan Tuhan, melibatkan Tuhan. Ada banyak hal yang kita perlukan, kita butuhkan dalam menggapai sebuah rencana itu. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sehingga apa yang menjadi rencana kita itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk hidup kita, untuk diri kita, kondisi tubuh kita, sakit penyakit yang kita alami, masalah hal keuangan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini saudara sekalian. Mari saudara-saudara sekalian melihat rencana Tuhan, rencana yang gak pernah gagal atas hidup kita, dan rencana-rencana yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Mungkin kita belum melihat hari ini, tapi Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan, berdoa, meminta kepada Tuhan dalam kehendak Tuhan, sampai rencana Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ingat, rencana Tuhan gak pernah gagal. Artinya bukan kita tidak berbuat sesuatu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dan pasti digenapi pada waktu kita mau taat, kita mau mengandalkan Tuhan, kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita. Dengan pujian ini sekali lagi, kalau saudara datang berdoa, ambil waktu sejenak untuk berlutut, ingin berdiri, saudara bisa lakukan itu dan berdoalah kepada Tuhan. Sebelum saya akan berdoa untuk kita sekalian, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya kepadamu. Ambil waktu sejenak saudara sekalian. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana apa menjadi rencana hidupmu hari ini? Apa menjadi rencana-rencana dalam dirimu saudara sekalian? Ingat bahwa andalkan Tuhan, karena pikiran-pikiran kita terbatas untuk apapun. Apa yang mau kita rencanakan untuk anak-anak kita? Apa yang kita rencanakan untuk pekerjaan kita? Apa yang mau kita rencanakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita? Ingat, perlu mengandalkan Tuhan. Katakan rencanamu oh Tuhan, rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita ambil waktu, saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kurnya dengan lembut. Bawalah setiap rencanamu kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Pujian katakan bahwa pikiran kita terbatas. Pikiranmu terbatas memikirkan apapun itu rencana hidupmu. Terbatas saudara sekalian. Oh saya mau buat ini, saya mau rencanakan ini, saya rencanakan ini untuk anak saya rencanakan untuk pekerjaan saya rencanakan ini untuk hidup masa depan saya. Terbatas saudara sekalian. Tapi hari ini saudara perlu minta kepada Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ini menjadi penting atas hidup kita. Mari kita masuk dalam doa kita dengan kurnya, dengan lembut. Katakan sama Tuhan, Tuhan, rencanamu indah atas hidupku. Rencanamu oh Tuhan. Amin Tuhan, amin. Betul Tuhan. Banyak rencana kita saudara sekalian, apapun itu.
firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Mari saudara sekalian, mari kita berdoa, terima berkat itu hari ini. Kau terbaik bagiku, rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku dan terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari kita berdoa saudara sekalian. Kau terbaik bagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu janji Tuhan ya dan amin. Walaupun kami harus melewati proses, kami harus melewati proses penantian yang tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya bahwa janji Allah adalah janji yang pasti atas hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari kami ada karena janji Tuhan. Hari ini kami ada karena rencana Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apapun yang boleh kami jalani hidup ini. Dan hamba berdoa dan membawa setiap kami kepadamu. Kami yang berdoa di bangku anugerah, di tempat duduk kami masing-masing, dan kami yang sedang berdiri. Hamba menumpangkan tangan untuk kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Tuhan mendengar setiap doa kami, seruan-seruan kami. Apapun yang kami sedang rencanakan untuk hidup masa depan kami, yang kami rencanakan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati semuanya. Kiranya kami boleh mengandalkan Tuhan atas semua rencana ini. Karena kami tahu pikiran kami terbatas. Kami gak hebat Tuhan. Kami gak punya apa-apa. Kami gak punya kemampuan. Walaupun kami punya tingkat pendidikan yang tinggi, tapi kami punya yang terbatas. Tapi kami percaya hari ini bahwa Yesus tidak terbatas oleh apapun juga. Kami berdoa kepada Tuhan, setiap kami yang ada hari ini Tuhan, kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan ini, untuk ibadah ini. Setiap kami sudah melayani hari ini, apapun bagian kami dalam pelayanan, baik bagi Ibu Melani yang memimpin ibadah, Tuhan juga memberkati. Baik juga bagi Bapak Bu yang menyampaikan firman hari ini, Tuhan juga memberkati. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka, diberkati Tuhan. Semua kami yang hadir dan melayani hari ini, para pemain musik, baik itu para singer, sambil menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Yang mengatur kamera, kami berdoa juga Tuhan memberkati. Proses LCD yang menumpangkan tangan, Tuhan memberkati. Kami yang sudah menjadi tim kolektan, Tuhan berkati. Mengatur sound system, mengoperasikan laptop, Tuhan memberkati semua kami dalam hari ini. Kami percaya sekecil apapun dalam pandangan manusia pelayanan kami hari ini, tapi kami percaya itu besar di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan memberkati kami. Kami yang hadir hari ini dengan apapun kondisi kami, kami percaya kami hari ini pulang dengan sebuah kepastian janji Tuhan bahwa rencana Allah gak pernah gagal atas hidup kami. Kiranya kami dikuatkan, kami terus berani berjalan dalam hidup ini karena kami tahu ada Yesus bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Ibu selamat tunggu saya ini mau ngomong apa ini mayornya. Tuhan berkati saja. Mari Bapak Yupito Muntono, Sersan Mayor Korps 2 Surabaya. Kami persilakan menyampaikan pengumuman Korps. Haleluya. Mari Pak, di atas lah Pak. Di atasnya Pak, itu gak hidup mic-nya. Sengaja kasih mati, karena Bapak mau di bawah. Mari Pak, sini. Nah. Coba-coba duduk di bawah ya. Lebih nyaman jadinya. Ya, kan mendengar. Oke, terima kasih atas kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini libur panjang kelihatannya. Saya lihat ada Ibu Dokter, saudari Dokter Elda
ada Bapak Jeffrey ya, libur panjang Pak ya. Tapi besok rasanya ada kebaktian Pak ya untuk PKP ya, gabungan ya. Sudah daftar namanya Bapak. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mengambil bagian, Ibu Mel sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Budi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan semua yang sudah mendukung, kami ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa sebentar, nanti ada ibadah sekolah minggu, ini paralel semua. Ada ibadah PKP, ada ibadah wasda, ya, setelah ibadah kesucian, dan sore hari nanti adalah ibadah tebusan. Kemudian kalau program gereja, saya rasa udah tahu ya, kemarin saya didaulat lagi. Kapan Pak dimulai pembangunannya? Ya saya hitung-hitung dulu, jawabannya sederhana aja. Dan sambil saya cari waktu, pas ya. Jadi itu gambarannya begini ya, supaya enggak ribet-ribet, saya enggak mau susah-susah di belakang orangnya, saya maunya susah di depan aja ya. Jadi gambarannya itu di sana itu akan dibuat pakai WF ya. Nanti kita tinggal hitung WF-nya 250 atau 200 ya. Kalau 150 rasanya sih enggak kuat ya. Kemudian itu akan dicor, kemudian sampingnya itu kan ada bentuk bangunan begini ya. Itu kita buat kayak begini supaya kalau dipakai backdrop betul. Kemudian di sininya itu ada semacam pagar seperti yang di situ, kita pindah di situ ya. Kita pindah di depannya. Kemudian kalau sebelah sana rasanya juga stainless ya. Tapi kalau mau dibikin model kayak begini juga bisa ya. Komunikasinya satu aja ya, saya enggak mau repot-repot orangnya ya. Nah, soalnya sekarang ini semuanya serba repot ya. Biar sama Bapak Mayor aja ya. Jadi gini nanti saya yang akan menerjemahkan. Lebih baik terlambat daripada saya mulai ke susu nanti tambah ribet ya. Jadi kalau sudah pas semua saya jalankan, kalau belum pas saya pasti tidak akan jalankan ya. Ya. Paham ya? Jadi ya, saya orangnya clear di depan. Kemudian atapnya rooftop. Tinggal saya pikirkan adalah dua. Satu adalah ini saya mau buang itunya atau saya tetap pakai. Karena kalau pakai plat cor sudah kelihatannya oke. Jadi kemudian ke depannya lagi ya, itu bisa dipakai hall nantinya, nyambung ke rumah korps. Jadi satu saat ya saya kan tidak mungkin jabat terus, saya ini pinginnya juga sudah mau turun kok ya. Jadi sudah bisa dilanjut, mau kapanpun bisa dipakai sebagai hall, ruang pertemuan dan lain sebagainya. Itu planningnya ya. Tapi dukung di dalam doa supaya itu bisa segera jalan ya. Yang penting dana sebetulnya ya. Kalau pembangunannya saya sangat paham kalau itu ya. Tidak usah khawatir ya. Yang penting dananya ya. Dan bagi saudara-saudara yang ingin menabur, silakan ya. Ada kesempatan sebetulnya. Tidak selamanya saudara bisa mengambil kesempatan itu untuk menabur kebaikan lewat ruang yang dipakai untuk nantinya anak muda dan bisa juga dipakai untuk umum. Ya, mau dipakai kaca full AC juga bisa nantinya. Jadi kita tidak membuang-buang. Memang ini sayang, saya tidak punya planning. Memang dulunya kan kepinginnya ini karena panas, kumuh kita benerin. Yang di lantai 2 yang sekarang dipakai wasda itu juga sama kumuh ya. Itu lama saya prosesnya itu, angkut-angkutnya setengah mati saya. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah adalah program yang kedua adalah peremajaan transportasi. Ada yang mau ngambil alih? Busek bantu carikan dana ya, kurang lebih 100 itu dapatnya pasti second itu ya, bukan baru ya. Kalau baru saya sudah tanya-tanya itu lumayan mahal ya. Nah, pandangannya apa nanti? Pokoknya saya minta hanya 7-seater ya. 7-seater itu yang bisa dipakai untuk pelayanan ya. Belajar juga menabur karena kalau peremajaan transportasi itu yang pakai adalah para pengerja ya. Saya selama ini sudah berusaha terus melakukan mulai dari kalau Mitsubishi itu yang lama ya, setelah Mitsubishi itu saya terus ya. Standar mobilnya adalah yang bermerek yang masih punya nilai kalau dijual 5, 6, 7 tahun yang akan datang. Nah, kalau semuanya dibenahi, ya,
saya memohon ya, semua departemen itu supaya mengambil aktif ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Saya lihat ada banyak kekurangan, tapi saya yang mau minta dulu di perbagian itu supaya benar ya. Benernya gimana? Ada yang ngurusin, ada yang fokus ya toh. Kemudian kalau dalam liturginya apa? Misalnya sekarang ya seperti ibadah ya. Seperti ibadah. Kalau ini umum namanya ya. Kalau perbagian itu namanya ibadah perbagian, saya katakan per sektor. Itu harus ada kesaksian. Karena kesaksian itu adalah hal yang mutlak di dalam gereja, ya. Lah, kemudian kalau ibadah umum, kalau mau kesaksian boleh. Asal 3 menit apa yang mau disaksikan. Biasanya pergumulan yang sudah diperoleh dari tempat yang ada. Saya tidak tahu, persekutuan doa sekarang di mana-mana berkembang luar biasa, ya. Dan makan online sekarang semua. Online sebagian yang khususnya yang tua-tua dan sebagian yang di dalam. Saya hanya men-trigger, kalau ada yang nyaut nantinya bisa menjadi bahagian di dalam perkembangan dan pembangunan secara rohani di dalam gereja kita. Lah kalau ibadah umum ini adalah kumpulan dari sekolah minggunya kuat ya, kemudian GPS-nya kuat atau orang mudanya kuat, PKP-nya kuat, wasdanya kuat, PKW-nya kuat ya. Namanya ibadah raya. Nah, kesaksiannya itu lebih banyak difokuskan ke masing-masing sektor. Karena apa? Sebetulnya satu hal aja saya kasih tahu. Kalau dikumpulin, ya misalnya kesaksian ini ada anak muda yang saksi, nggak connect. Ada wanita muda yang saksi, nggak connect. Karena di sini adalah bagian daripada hubungan atau gabungan daripada masing-masing jemaat. Ya, kalau nggak percaya, ya kalau ibu-ibu senam, misalnya di mana, itu kumpulannya pasti sebaya-sebaya, 40 ke bawah. Yang kalau sekian-sekian ke taiji. Jadi harapan ini supaya bisa jalan. Karena kalau ketawa, kalau ya maaf ya saya katakan, saya juga orang tua ya. Kalau ketawa ya sama-sama bogang ya sama bogangnya, nggak connect kalau sama anak muda ya toh, nggak didengerin ya. Jadi kesaksian itu adalah hal yang mutlak di dalam gereja, atur di dalam masing-masing departemen. Tugas utamanya siapa? Kedua hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Yupito Muntono, SMK Korops 2 Surabaya yang sudah menyampaikan pengumumannya. Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, besok ada PKP gabungan ya. Jadi yang sudah didaftarkan namanya ya, jadi tolong bisa ikut hadir saudara-saudara sekalian, nanti kita akan bayar dari kas PKP untuk konsumsinya. Itu jam 4 ya, jam 4. Jadi di Korops 1 ya. Ya, jadi kita bisa yang sudah daftar boleh hadir saudara-saudara sekalian jam 4 sore di Korops 1 Surabaya, Jalan apa itu? Jagaraga nomor 8. Wah, hebat juga Freddy ini. Luar biasa dia. Bisa di Sersan Lom Juan tidak lama-lama nih. Tahu semua di alamat rumah. Kayak Ibu Sri. Iya itu. Itu ya, besok ya. Dia sudah daftarkannya itu. Terima kasih untuk saudara bisa ikut dan hadir. Lalu saudara-saudara sekalian, pada hari Rabu di gereja ini, di Korops ini ada ibadah opsir. Ada ibadah opsir saudara-saudara sekalian, juga dengan para kadet. Jadi semua para kadet-kadet ada praktek. Jadi pada hari tanggal 19 itu ada ibadah opsir dan juga dengan para kadet ya dilaksanakan di Korops 2 Surabaya. Jadi di tempat ini kita akan melaksanakan ibadah opsir pada hari Rabu tanggal 19. Ya, itu akan ada kegiatan di gereja ini saudara-saudara sekalian. Nah, kita terus doakan pembela keselamatan. Nah, hari ini ada peresmian, sebentar saudara, ada peresmian poli umum ya, poli umum Rumah Sakit William Booth Surabaya. Jadi kalau saudara sekarang masuk, polinya nggak dibawa lagi, ya saudara masuk ada lift di depannya dan di atas di lantai 2 itu sekarang ada poli baru. Ya, dulu itu bekas kantor karena kantor sudah dipindah di lantai di bagian belakang itu ada 3 lantai saudara-saudaraku, maka kantor yang lama itu dibuat menjadi ruang poli. Jadi di bawah itu sekarang tinggal ada 3 poli saja saudara-saudara sekalian. Nah, semua sudah ada di lantai 2.
Jadi sebenarnya ini adalah permintaan dari pemerintah Kota Surabaya karena selama ini ada sorotannya agak sedikit tanda sorotan positif karena memang selama ini pasien-pasien itu banyak di luar ya. Selama BPJS kan banyak sekali. Jadi sekarang didesak supaya jangan di halaman parkirnya karena kan membludak nih pasien-pasien. Jadi selama ini dia di luar semua Saudaraku karena udah penuh di dalam sehingga mau nggak mau Balai Keselamatan membuat poli lantai 2-nya sehingga pasien-pasien ruang tunggu bisa menjadi lebih banyak di dalam gitu ya. Jadi saudara-saudaraku hari ini akan diadakan peresmian sore nanti saudara-saudara sekalian yang akan diresmikan oleh Komandan Teritorial bersama dengan Ibu yang akan hadir untuk melaksanakan peresmian poli umum Rumah Sakit William Booth Surabaya. Jadi itu poli baru, kalau masuk dulu ada poli, sekarang dia langsung naik lift, ada 2 lift di atas di lantai 2 bekas kantor lama itu sekarang sudah baru, sudah bagus dan sudah dimanfaatkan untuk poli saudara-saudara sekalian. Kita doakan kegiatan itu dan juga kita doakan rencana minggu ini ada peresmian rumah dinas Opsir itu di Semarang di kantor Divisi Jawa Bali. Itu ada 3 lantai saudara-saudaraku, ada rumah Opsir karena ini sudah 2 tahun menjalan 3 tahun ya, semua korps termasuk kita juga memberikan bantuan tiap bulan saudaraku sekitar 950.000 tiap bulan. Jadi saudara-saudara oleh Tuhan itu sudah akan diresmikan pada tanggal 21 ya, dalam bulan ini dalam minggu ini komandan akan meresmikan itu juga. Kita doakan sehingga rumah staff ya, rumah staff Opsir jadi 3 lantai, jadi semua opsinya staffnya ada di situ di luar tidak jauh dari kantor divisi saudara-saudaraku. Itu menjadi peresmian pada hari nanti pada minggu ini saudara-saudaraku, dan juga akan dilaksanakan peresmian kantor kajian bantuan hukum Balai Keselamatan, yaitu di depan kalau saudara masuk kantor divisi, kantor sebelah kiri dan sebelah kanannya itu saya ingat bekas rumah kami dulu pernah ada di situ waktu kami ada di sana saudara sekalian. Maka itu akan diresmikan juga ada kantor kajian bantuan hukum Balai Keselamatan. Nanti komandan akan resmikan itu pada tanggal 20 hari Kamis atau pada tanggal 21 pada hari Jumat. Belum tahu, dan kita doakan saudara-saudara sekalian sehingga peresmian ini menunjukkan bagaimana Bala terus berkembang ya di seluruh daerah. Di Manado juga ada perkembangan terjadi, khususnya juga di Bitung ya, itu dekat rumahnya Pak Jeffrey itu sudah sah, sudah punya tanah resmi, sudah ada sertifikat dan akan dilaksanakan pembangunan pelayanan Balai Keselamatan yang baru di tempat itu saudara-saudara sekalian. Kita terus doakan gerakan-gerakan Balai Keselamatan dalam mengembangkan pelayanan-pelayanannya juga di kota Surabaya ini. Gerakan kegiatan aksi peduli sesama yang tiap bulan juga kita memberikan bantuan kita saudara-saudaraku, kegiatan APS kita terus doakan. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan aksi peduli sesama di Malang saudara-saudara sekalian. Sudah dilaksanakan kemarin pada hari Kamis, membagi kepada 100 orang ya makanan siap santap saudara-saudara sekalian, dan ini saya sedang katakan buat teman-teman untuk mengerjakan proyek untuk Bayuwangi saudara sekalian. Ini sedang kita godok sehingga rencana di Bayuwangi dengan memberi makan dan juga sunatan massal ini sedang kita kerjakan dan kita lakukan. Mudah-mudahan di tahun ini apakah gaungnya nanti gaung dalam acara HUT Balai Keselamatan kita laksanakan di sana supaya ini jalan dengan baik. Kita dukung dalam doa dan juga penanaman 130 pohon ya dalam menandai hari ulang tahun Balai Keselamatan yang ke-130 tahun. Ya, jadi nanti kita akan laksanakan penanaman 130 pohon. Jadi ini direncanakan saudara lagi APS, dan terima kasih untuk pemberian saudara-saudara sekalian ya atas dukungan untuk gerakan aksi peduli sesama yang sedang dilaksanakan di kota Surabaya. Saya rasa itu saudara-saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Berulang tahun pada hari ini tanggal 16 ada Helen, tanggal 16 berulang tahun, lalu pada tanggal 18 ada Evelyn Vania. Evelyn Vania ini anak dari Ibu Putri. Ya. Lalu ada Evangeline Kalista Joan tanggal 18 juga, betul? Tidak salah. Lalu pada tanggal 19 ada Enrico, ya. Enrico Tambubolon pada tanggal 19. Lalu pada tanggal 22 ada Yeskiel T. Setiabudi dan juga Ailing, Ibu Ailing pada tanggal 22 Juni. Ini yang berulang tahun pada minggu ini saudara-saudara sekalian. Kita doakan sekiranya mereka tak boleh bersukacita dalam usia yang bertambah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita nyanyikan hari ulang tahun untuk Helen. Ada Helen toh? Saya lihat ada Helen berulang tahun hari ini. Nanti dulu, kita mau menyanyi, kamu sudah tepuk-tepuk tangan. Bahaya kamu ini. Enggak usah ngeri kali, kalau ke depan bahaya.
Baik, bertambah-tambah mulia, lalu happy birthday to you. Lalu kita nyanyikan, lalu kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini, juga berdoa bagi Helen yang hari ini berulang tahun yang ke-20 25 ya? Oh ya, 25 katanya. Baik, kita akan pujian itu, bertambah-tambah mulia. Bertambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, God bless you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hip hip hura, hip hip hura. Baik, mari kita berdoa saudara sekalian. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan pada hari ini kami berterima kasih karena Tuhan menambahkan usia bagi saudari Helen. Terima kasih usia yang Tuhan tambahkan, hari ini dia genap usia 25 tahun. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang telah Tuhan bimbing selama 25 tahun. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk semua pengalaman-pengalaman hidup. Dan kami serahkan Helen ke dalam tangan Tuhan, kiranya hari-hari akan dijalani diberkati Tuhan. Tuhan buat dia berhasil, Tuhan buat dia sukses dalam pekerjaan-pekerjaannya. Semua rencana-rencana kehidupan di masa depan, Tuhan juga memberkati. Berikan Helen kekuatan kesehatan, dan terima kasih bagi pelayanan dan ibadahnya di tempat ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Kedua orang tua, juga ada saudaranya, diberkati juga oleh Tuhan. Yang pasti mengingat hari ini bagi anak mereka berulang tahun, kiranya kedua orang tua dan saudaranya pun penuh dengan sukacita dan kelimpahan dan kebahagiaan, karena Tuhan memberkati mereka dan juga telah memberkati Helen yang bertambah usia pada hari ini. Kami juga serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang berdoa pada sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong mereka semua dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan kami, baik ibadah sekolah minggu, PKP dan Wasda, akan kami laksanakan bersamaan. Tuhan memberkati, dan juga kami berdoa untuk ibadah tebusan pada sore hari. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan hadirkanlah jemaat-jemaat yang beribadah kepadamu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Inilah doa kami. Dalam kami sudah bersyukur, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.